Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada sore hari ini. Sebelumnya dari teman-teman semua sudah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum ya. Kalau pernah dengar nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum. Dengar tapi nggak paham. Nggak paham ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok, tapi alangkah lebih baiknya sekarang kita mengawalinya dengan berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan pemberian bantuan oleh konselor kepada kelompok kecil. Nah, di situ kita ini membahas seperti yang kita lakukan sekarang ini. Di sini kita akan membahas topik-topik masalah dan kita akan mencoba mencari apa saja solusi-solusinya dari topik tersebut. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu adalah asas di mana kalian sebagai anggota kelompok itu tidak merasakan keterpaksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan selanjutnya ada asas kegiatan. Asas kegiatan itu adalah asas di mana kalian saya harap mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai itu dengan baik tanpa ada kendala nantinya. Dan sebelum kita memasuki pembahasan kita, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Di sini apakah kalian sudah saling mengenal? Ada yang kenal, ada yang belum. Oh ya. Dimulai dari saya perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Salakumala Dewi. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Boleh dilanjutkan dari sini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Indrina Matika, bisa dipanggil Indri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Silaban, biasa dipanggil Febri. Salam kenal semua. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ika Alfian, biasa dipanggil Ika. Salam kenal. Ya. Perkenalkan, nama saya Koryana Kiki Rizky, biasa dipanggil Kiki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Kisnesa Putri, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Dina Humairo, biasa dipanggil Dini. Oke, baik. Saya akan mencoba mengulang lagi ya. Di sini namanya Indri, Febri, Ika, Kiki, Ayu, dan Dini. Baik, karena kita sudah saling mengenal, maka kita akan melanjutkan ke sesi pembahasan kita. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang topik belajar cerdas bukan belajar keras. Dari teman-teman, apakah ada yang tahu belajar keras itu belajar yang seperti apa? Saya Bu, Ya, Dini. belajar keras ya Bu. Iya. Mungkin belajar keras itu kayak belajar terus-menerus, nggak kenal waktu gitu. Walaupun sedang kayak capek, tetap aja dipaksain buat belajar. Iya. Yang lain mungkin? Belajar dalam waktu yang singkat, tapi itu kayak materinya tuh banyak gitu loh Bu. Jadi kayak kita kan kenal kayak sistem kebut semalam ya, seperti itu Bu. Yang lain ada lagi nggak? Oke, mungkin iya yang disampaikan Dini dan Indri tadi ada benarnya. Seperti belajar, kita itu kayak belajar hanya waktu mau ujian aja, kayak sistem kebut semalam, kemana-mana bawain buku, ke WC bawa buku, ke kantin bawa buku, tiba-tiba jadi rajin aja padahal sebelum-sebelumnya enggak kayak gitu. Nah, kalau belajar cerdas menurut kalian itu belajar yang seperti apa? Belajar yang punya aturan gitu, sudah diatur, sudah di planning sebelumnya. Ya, yang lain? Sama seperti dikatakan Febri, itu belajarnya setiap hari di porsi. Misalnya satu hari itu dari jam berapa sampai jam berapa belajar. Minimal tuh kayak misalnya kayak yang sekarang nih daring, sehari itu 2 jam atau sejam itu udah cukup. Tapi setiap hari
Yang lain mungkin cukup ya. Oke, ya benar yang dikatakan Febri dan Kiki tadi. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips untuk belajar cerdas. Yang pertama itu belajar sesuai rencana. Nah, seperti yang dibilang Febri tadi, belajarnya itu kita dijadwal gitu. Kita membuat jadwal belajar sesuai dengan waktu yang kita punya. Misalkan kalau malam dari jam 7 sampai jam 9 kayak gitu. Dan yang kedua itu ada belajar mulai dari topik yang mudah. Jadi waktu belajar itu kita mencari topik dulu yang mudah dipahami, itu topik apa. Jadi kita mulai dari situ, baru nanti ke topik yang lebih sulit, lalu baru kita ke topik yang paling sulit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu cari spot yang asik dan nyaman. Jadi misal kita ingin belajar, kita itu menentukan tempat mana sih yang kira-kira membuat kita nyaman. Jadi dengan adanya tempat yang nyaman itu, maka nanti materi-materi yang kita pelajari itu nantinya bisa dengan mudah kita pahami, seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu buat catatan kecil setiap kali kita belajar. Nah, di sini setiap belajar kita itu mencatat apa saja sih yang penting. Misalkan kalau belajar, contohnya belajar bahasa Inggris, kita menemukan kosakata baru, lebih baik kita catat di buku catatan misalnya, biar kita nggak lupa lagi. Dan selanjutnya itu adalah yang terakhir, di kreatif. Jadilah kreatif. Seperti kita saat ini kan kita kan pembelajaran daring sih, jadi materi-materi yang kita dapat itu masih kurang. Jadi di situ nanti kembali ke diri kita sendiri, sekreatif apa kita nanti agar bisa memahami materi yang disampaikan guru itu secara keseluruhan, atau kita mencari di internet seperti menonton YouTube misalnya, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, karena waktunya sudah mau habis, baiknya kita buat kesimpulan dulu. Dari teman-teman ada yang ingin menyimpulkan? Boleh. Iya, silakan. Mungkin untuk kedepannya sudah mulai membuat jadwal untuk belajar Ya. dari kegiatan ini. Ada yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, Dini. mungkin dari saya sendiri kan Bu, kalau saya itu kalau belajar, kalau dipilih dari dua tadi kan, belajar cerdas sama belajar keras, mungkin saya lebih banyak dulunya belajar keras gitu. Nah, dengan adanya ini tadi, saya ingin berusaha merubah pembelajaran saya dari tadinya belajar keras, sekarang belajar cerdas. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, di sini saya akan menyimpulkan sedikit apa yang kita dapat dari bimbingan kelompok ini, yaitu dari sebelumnya mungkin teman-teman kebanyakan kan tadi katanya belajar keras daripada belajar cerdas. Dari sini mungkin bisa ditingkatkan lagi, maksudnya langsung dirubah cara belajarnya menjadi belajar cerdas, karena menurut saya belajar keras itu kurang efektif, karena kan kita itu kayak keburu-buru gitu, kayak sistem kebut semalam gitu kan, terburu-buru meresapi materi, memahami materi yang padahal materi itu disampaikannya ada 1 semester, sedangkan kita mencoba memahaminya dalam 1 malam, pasti itu tidak akan efektif kayak gitu. Selanjutnya pendapat kalian mengenai kegiatan ini apa? Apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Informasi baru Bu, Ya. pastinya, terutama tentang belajar keras dan belajar cerdas, karena kita tuh pasti udah melakukan hal itu mungkin sejak dulu, tapi kita baru tahu, maksudnya tuh kita baru tahu istilah belajar keras dan belajar cerdas tuh sekarang ini gitu. Dari yang lain mungkin? Ya, Ki. Setelah apa yang Ibu sampaikan, sekarang kayak mencoba merubah mindset dari yang sebelumnya belajar sistem rebus malam, coba kayak kerjain selagi ada waktu kerjakan. Ya. Baik, mungkin dari kesimpulan itu kita sudah bisa menyimpulkan ya, dan karena waktunya tadi sudah habis, maka kegiatan bimbingan kelompok kita cukup sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa melanjutkan dengan topik lain lagi.
Dan baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.